Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tata cara menginputkan modal awal untuk akuntansinya ya. Pertama, kita ke transaksi, transaksi akuntansi jurnal kas ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan di new, tombol new. Kemudian di sini nggak usah dirubah, kalau ini udah default karena udah ke kas, makanya kita cari lawannya yaitu misalkan modal ya kita cari modalnya. Nah, tinggal modal, misalkan modal pertama adalah 100 juta. Nah, kemudian kita add, kemudian kita keterangan modal awal, modal pertama, itu kita simpan. Nah, terus misalkan ada modal lagi ya kita kasihkan modal lagi tanpa harus merubah akun defaultnya, karena ini akun lawan dari kita tinggal mencari lawan dari kasnya itu di jurnal. Nah, itu kan modal ya, modal misalkan 25 juta. Dan kita add, kita modal kedua. Nah, kita simpan. Nah, misalkan kita keluarkan. Setelah itu jika ada pembelanjaan ya ada pembelanjaan di luar pembelian barang, misalkan untuk beli apa, untuk kebutuhan kegiatan operasional ya di kas keluar. Misalnya kas keluar adalah untuk beli komputer, misalnya kasnya jangan dirubah lagi, untuk keluar ini udah defaultnya, jangan dirubah. Kemudian kita cari akun untuk beli komputer misalnya. Nah, komputer seharga misalkan sekitar 15 juta. Nah, kita beli komputer. Kemudian kita add. Nah, setelah itu kita udah, misalkan kita udah itu. Jadi kita masuknya modal adalah 120 juta. Nah, di keluarnya misalkan ada 15 juta. Nah, di sini kalau kita lihat di transaksi akuntansinya, kayak kita bisa lihat arus kasnya, cash flow-nya. Nah, di sini akan keterangan nih. Karena kita ada modal 1 sebesar ini, ada modal 2 sebesar ini. Nah, modal penerimaan sekian. Terus ada pengeluaran untuk dari sisi komputer, kita jurnal. Kemudian kita kemudian ini akhirnya jadinya sekian. Nah, mungkin itu cara untuk menginputkan modal dan pengeluaran di jurnal kas ya. Kas untuk kas masuk sama kas keluar. Mungkin itu aja keterangan dari kami, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tata cara menginputkan jurnal kas pada aplikasi back office yang ada akuntansinya. Pertama-tama kita jika ingin memasukkan modal awal, kita ke menu transaksi, kemudian ke transaksi akuntansi, kemudian ke menu jurnal kas. Nah, jurnal kas kalau udah nampil, di sini kita akan menambahkan adalah kita pencet tombol new, kemudian ini kan ada kode akun. Kode akun adalah kode akun kas default, jadi tanpa harus merubah di atas. Kita harus tahu kalau masuk berarti kita tinggal mencari lawannya modal. Misalkan untuk modal ya kita modal, karena ada penambahan kas dari sisi modal. Nah, kemudian kita isi misalkan 100 juta. Nah, kemudian kita tambah modal, kita kasih keterangan modal pertama. Terus kemudian jika ada penambahan lagi, nah kita kasih modal lagi tanpa harus merubah akun defaultnya, modal kedua. Jadi lebih praktis karena ini udah menjuru ke jurnal kas, bukan jurnal umum. Kalau jurnal umum kita harus memilih dua, artinya antara yang kas sama yang modal, karena kasnya udah di defaultkan, maka kita tinggal milih akun lawannya. Kemudian misalkan kita ada 50 juta modal kedua, kita add modal kedua.
Nah, kemudian itu cara untuk menambahkan kas masuk ya, kas masuk untuk kas masuk di luar transaksi penjualan ya, di luar transaksi penjualan, transaksi pembayaran piutang. Nah, itu akan masuk sinkron. Tapi kalau yang berupa dengan modal, dengan pendapatan lain-lain yang berupa modal dari luar, nah itu bisa dimasukkan ke kas masuk. Kemudian jika ada pengeluaran di luar nota transaksi pembelian, kita bisa kalau untuk operasional kayak peralatan, kayak peralatan toko-toko itu kan nggak dimasukkan di pembelian, makanya kita masukkan di transaksi kas keluar. Kas keluarnya kita pilih di kas keluar, maaf ini tadi. Nah, di sini ada tab masuk dan tab keluar. Makanya kita pilih tab keluar untuk mengeluarkan kas. Kemudian kita pencet tombol new. Nah, di sini ada keterangan tambah kas keluar. Kas keluar ini juga sini jangan dirubah. Jadi kita cuma mencari akun lawannya. Akun lawannya yaitu misalkan kas keluarnya saya untuk beli komputer atau beli AC, yaitu misalnya komputer. Nah, misalnya komputer, karena ini udah ada makanya kita harganya misalkan 20 juta itu beli komputer. Misalkan 3 unit. Terus kita simpan. Nah, itu untuk memasukkan kas keluar di luar transaksi ya, di luar transaksi pembayaran hutang dan pembelian barang. Nah, itu kita masukkan ke jurnal kas keluar, atau pembelian-pembelian yang berhubungan di luar transaksi yang toko ya, maksudnya di luar transaksi barang toko ya. Kalau barang toko otomatis akan sinkronisasi. Nah, mungkin itu jadi kas keluar ini untuk penjualan di luar transaksi pembelian barang sama pembayaran hutang. Pembayaran hutang otomatis kan kas keluar kalau itu basisnya tunai. Nah, itu tidak perlu diinputkan di kas keluar jurnalnya karena akan sinkronisasi. Dan ini sebenarnya udah kita contohnya satu aja untuk beli komputer. Kemudian kita lihat dari sisi laporan. Maaf, ini laporan akuntansi ya, laporan akuntansi arus kas. Kemudian kita pilih misalnya tanggal 1 ya, tanggal 1 tadi. Nah, kemudian kan akan muncul ini, di sini akan muncul transaksinya, modal pertama, modal kedua 150 untuk pembelian 20. Nah, makanya tinggal kasnya akhir tanggal 1 130 juta. Mungkin itu yang jadi mungkin bisa dijadikan contoh. Semoga bermanfaat.